Di ruang kerja yang penuh dengan buku-buku tua dan peralatan penelitian, Arya terdiam menatap foto artefak di tangannya. Foto itu menunjukkan sebuah bola batu kuno dengan ukiran-ukiran aneh yang menurut sumbernya ditemukan di sebuah lembah terpencil di pedalaman Kalimantan. Ukiran tersebut tak dikenali dari bahasa atau simbol kuno manapun yang pernah Arya pelajari. Begitu aneh, begitu asing, dan itu membuat darahnya berdesir. Sebagai seorang antropolog muda yang haus akan pengetahuan tentang peradaban kuno, Arya merasa ini adalah kesempatan langka. Ia telah lama tertarik pada peninggalan-peninggalan kuno yang tak diketahui asal-usulnya, dan kali ini instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang besar yang bisa ia ungkap di sana. Menurut informasi yang ia terima, penduduk setempat menyebut tempat itu Lembah Sunyi, sebuah lembah yang bahkan para penebang kayu takut untuk mendekatinya. Kabarnya, tak ada suara burung atau binatang di sekitar sana, hanya keheningan yang menyesakkan. Arya menyusun rencana. Ia akan mengumpulkan tim kecil yang terdiri dari ahli sejarah, juru foto, dan pemandu lokal. Peralatan sudah disiapkan dengan cermat, termasuk kamera khusus untuk dokumentasi, serta perlengkapan camp untuk bermalam di tengah hutan Kalimantan yang masih lebat dan misterius. Beberapa koleganya memperingatkannya bahwa tempat itu bisa saja berbahaya, bahkan melebihi yang ia bayangkan. Tetapi Arya yakin, ia tak bisa melewatkan kesempatan ini begitu saja. Di hari keberangkatan, Arya dan timnya tiba di desa terakhir sebelum masuk ke dalam hutan pedalaman menuju Lembah Sunyi. Di sana, mereka disambut oleh kepala desa, Pak Tarjo, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam dan wajah penuh kerutan. Arya melihat rasa khawatir di matanya saat ia menjelaskan niatnya untuk memasuki lembah. "Anak muda, apakah kamu benar-benar yakin ingin pergi ke sana?" tanya Pak Tarjo dengan suara berat. "Banyak orang yang sudah mencoba masuk ke lembah itu, tapi mereka kembali dengan ketakutan, atau bahkan tidak kembali sama sekali." Arya berusaha menenangkan kekhawatiran Pak Tarjo. "Kami sudah berpengalaman, Pak, dan kami akan sangat berhati-hati. Kami hanya ingin mempelajari artefak itu, Pak. Tidak ada niat buruk." Pak Tarjo menggelengkan kepala pelan. "Tidak masalah seberapa hati-hatinya kalian. Di sana ada yang tidak bisa kalian mengerti. Orang-orang desa menyebut artefak itu sebagai penjaga gerbang. Kami meyakini bahwa benda itu bukanlah milik dunia ini. Siapapun yang mencoba mengganggunya selalu berakhir dengan hal buruk." Anggota tim mulai merasa ragu. Tetapi Arya, dengan keyakinan yang hampir mengalahkan ketakutannya, tetap bersikukuh. "Kami akan menghormati kepercayaan Bapak dan warga desa. Kami hanya ingin menyelidiki, bukan mengganggu, Pak," katanya sambil tersenyum tipis. Pak Tarjo akhirnya mengangguk, meski raut wajahnya tetap muram. "Jika memang kalian harus pergi, jangan pernah mengusik lebih dari yang seharusnya. Jangan mencoba membuka apapun yang tertutup, dan jangan pernah melupakan bahwa beberapa hal lebih baik tetap tersembunyi." Kata-kata itu menancap dalam benak Arya, namun tak mengubah tekadnya. Dalam perjalanan keluar desa, Arya berpikir tentang penjaga gerbang. Yang disebut-sebut penduduk mungkin saja itu hanyalah mitos, sebuah cerita lama untuk menakut-nakuti orang asing agar tidak mendekati situs suci mereka. Tapi dalam hatinya ada sedikit rasa tak nyaman, suatu firasat yang samar, seolah lembah itu memang menyimpan sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Saat fajar menyingsing di hutan Kalimantan, tim Arya bersiap melanjutkan perjalanan menuju jantung Lembah Sunyi. Sinar matahari pagi yang menembus pepohonan menciptakan bayangan yang meliuk-liuk di antara daun-daun, seolah mengingatkan mereka akan misteri yang menanti di dasar lembah. Dalam kelompok kecil tersebut, setiap anggota membawa keahlian khusus yang sangat dibutuhkan dalam ekspedisi ini. Tetapi semua merasa bahwa perjalanan ini akan berbeda dari ekspedisi sebelumnya. Sarah adalah seorang ahli sejarah sekaligus teman lama Arya. Berpengalaman dalam mengurai kode kuno, ia dikenal tenang dan teliti, selalu mencatat setiap detail kecil yang sering terlewat oleh orang lain. Sarah adalah orang pertama yang mendukung keputusan Arya untuk datang ke sini. Tetapi di balik ketenangannya,
Sarah menyimpan rasa gelisah yang tak biasa. Kemudian Budi, fotografer dokumentasi, adalah sosok yang humoris, namun cenderung skeptis terhadap hal-hal mistis. Dalam pikirannya, semuanya dapat dijelaskan dengan logika dan sains. Ia memandang ekspedisi ini sebagai kesempatan emas untuk menambah portofolio. Namun suasana aneh di hutan itu mulai mengikis kepercayaan dirinya yang biasanya kokoh. Kemudian ada Dr. Rendra, seorang ahli geologi dan pakar artefak kuno, adalah sosok yang lebih tua dan berwibawa. Keberadaannya memberikan rasa aman bagi tim, karena pengalamannya dalam menyelidiki situs-situs kuno di seluruh dunia. Namun Dr. Rendra tampak lebih diam dari biasanya. Sejak mereka tiba di dekat lembah sunyi, ada sesuatu yang mengusik batinnya, dan ia merasa bahwa ada rahasia besar di balik artefak ini yang belum siap diungkap. Lalu ada Seno, pemandu lokal, adalah satu-satunya yang benar-benar memahami wilayah ini. Seno pendiam, sering memperingatkan mereka tentang tanda-tanda alam dan larangan-larangan yang dianggapnya suci. Ia tidak banyak bicara, tapi ekspresi wajahnya yang tegang mencerminkan bahwa ia menganggap ekspedisi ini sebagai sebuah kesalahan besar. Ketakutan Seno semakin menjadi ketika mereka semakin mendekati artefak. Perjalanan mereka penuh tantangan. Jalur yang harus mereka lalui curam, dengan tanah licin dan bebatuan tajam yang mengintai setiap langkah mereka. Di sepanjang jalan, suara hutan yang biasanya riuh terasa hening, membuat mereka semua merasa seperti diawasi oleh mata tak kasat mata yang tersembunyi di balik pepohonan. Akhirnya mereka tiba di dasar lembah tempat artefak itu ditemukan. Di sana, di tengah lingkaran pohon yang tampak seolah menunduk ke arahnya, berdirilah sebuah bola batu yang aneh, penuh dengan ukiran simbol-simbol yang tak dikenal. Batu itu tampak tua, namun ada kesan hidup yang merayap di permukaannya, seolah-olah sesuatu sedang mengalir di bawah lapisan luar yang kasar. Arya melangkah mendekat, memandang bola batu itu dengan penuh kekaguman dan rasa penasaran. Ukiran di permukaan batu itu tidak menyerupai simbol-simbol dari kebudayaan manapun yang pernah ia pelajari. Ada pola melingkar yang membentuk spiral tak beraturan, dengan garis-garis tipis yang tampak seperti cakar atau tentakel yang menjulur dari pusatnya. Namun begitu Arya mendekat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada denyutan, lembut tapi nyata, seolah batu itu hidup, bernafas dalam irama yang hampir tak terasa. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menepis perasaan aneh yang menjalari pikirannya. Mungkin hanya imajinasiku saja, pikirnya, meski di dalam hati ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Dr. Rendra memperhatikan simbol-simbol itu dengan mata tajam. Ini bukan artefak biasa. Simbol-simbolnya mereka terasa asing, tidak seperti ukiran manusia pada umumnya. Gumamnya sambil mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Namun sebelum ia sempat menyentuh, Seno berbisik keras. "Jangan sentuh, Pak." Suara Seno bergetar. "Batu itu, orang sini bilang itu tempat tinggal ruh penjaga. Mereka tidak suka diganggu." Budi tertawa kecil, mencoba mengusir ketegangan. Seno, kau pasti hanya ingin menakut-nakuti kami kan? Namun Arya tak bisa mengabaikan ketakutan di mata Seno. Bahkan Sarah yang biasanya skeptis terlihat ragu-ragu untuk melangkah lebih dekat. Dengan hati-hati Arya menyentuh permukaan bola batu itu dengan ujung jarinya. Seketika, ia merasa ada sesuatu yang merayap di dalam pikirannya. Sebuah kilatan bayangan aneh yang tak jelas namun membuatnya gemetar. Ia segera menarik tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang menyusup ke dalam benaknya. Sesuatu yang ia tahu tidak seharusnya ada di sana. "Lihat-lihat, ada ukiran baru di sini," kata Sarah sambil menunjuk bagian bawah batu. Ukiran itu berbeda dari yang lain, lebih dalam dan tampak lebih gelap, seolah-olah baru saja diukir atau digores. Ukiran tersebut menyerupai mata yang terbuka lebar, menatap lurus ke arah mereka. Perasaan tidak nyaman menyelimuti seluruh tim. Bahkan Budi yang biasanya ceria mendadak terdiam. Di sekeliling mereka suasana hutan yang tadi terasa sunyi kini semakin menekan, seolah lembah itu bernafas bersama dengan bola batu misterius itu. Arya berusaha mengendalikan pikirannya yang berkecamuk.
Ia tahu ini mungkin hanya sugesti akibat cerita yang ia dengar, tetapi ada sesuatu yang terus mengusik batinnya, sesuatu yang terasa kelam dan menakutkan. Dalam hati ia mulai bertanya-tanya, apakah peringatan Pak Tarjo ada benarnya? Mungkin mereka tidak seharusnya berada di sini. Tetapi rasa ingin tahunya jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Tanpa ia sadari, ia telah melangkah ke dalam misteri yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Mereka semua telah secara terelakkan membuka pintu menuju dunia yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Malam pertama setelah penemuan artefak itu menyelimuti lembah sunyi dalam kegelapan yang terasa lebih pekat daripada biasanya. Tenda-tenda tim berdiri di pinggiran lembah, disinari cahaya redup dari lampu senter yang berusaha menembus kegelapan malam. Suara hutan yang biasanya penuh kehidupan seolah tertahan, seperti ada sesuatu yang membuat seluruh alam enggan bersuara. Dalam keheningan itu, tim berusaha beristirahat setelah hari yang penuh ketegangan. Namun malam itu tidak membawa ketenangan. Sekitar tengah malam, Arya terbangun oleh bisikan samar yang melayang di udara. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin yang berembus di antara pepohonan. Tetapi, bisikan itu memiliki nada aneh, nada yang seolah menyampaikan pesan dari dunia lain. Mula-mula pelan, kemudian semakin jelas, seakan-akan suara itu mengelilingi tenda mereka, melantunkan kalimat dalam bahasa yang tak ia kenali. Ketika ia menoleh ke arah Sarah yang tertidur di sebelahnya, ia melihat ekspresi wajah Sarah yang gelisah. Mata Sarah terpejam, tetapi bibirnya bergerak-gerak, seolah berbicara dalam tidurnya. Arya mendekatkan telinganya dan terperanjat ketika mendengar kata-kata tak jelas yang keluar dari mulut Sarah, dalam bahasa yang sama dengan bisikan di udara. Dalam hati, Arya merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Di tenda lain, Budi juga terbangun dengan nafas tersengal. Peluh dingin membasahi dahinya, dan ia memegang dadanya seolah baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok asing makhluk berwajah kabur dengan mata bersinar keemasan, menyaksikan dari kejauhan. Mereka berdiri di antara reruntuhan kuno yang tak dikenal, dengan lingkaran bola batu yang dipenuhi ukiran seperti yang mereka temukan di siang tadi. Sosok-sosok itu seperti menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, dan sebelum Budi terbangun, ia merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya. Kejadian serupa dialami oleh Dr. Rendra dan Seno. Mereka berempat merasakan hawa dingin yang tak biasa menyelimuti sekitar tenda mereka, dan rasa takut yang tak terjelaskan menguasai mereka. Hawa dingin itu begitu menusuk, seperti datang dari kedalaman yang tidak terlihat, membuat mereka semua merasa terperangkap oleh sesuatu yang tidak kasat mata, namun nyata. Keesokan paginya, suasana di antara tim berubah drastis. Semua anggota tim terlihat pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Seno yang biasanya pendiam terlihat lebih cemas daripada sebelumnya. Ia berbisik pada Arya, "Pak Arya, saya rasa kita harus berhenti. Benda itu sepertinya benar-benar terkutuk. Sejak malam pertama kita menemukan artefak itu, saya sudah merasa ada yang salah, Pak." Sarah yang biasanya tenang kali ini juga menyuarakan keprihatinannya. "Arya, aku mengalami mimpi buruk semalam. Aku melihat sesuatu, makhluk aneh yang seolah memanggilku. Dan bisikan-bisikan itu rasanya begitu nyata, seolah-olah mereka berbicara langsung ke dalam kepalaku." Ia menggigil mengingatnya, merasa seolah-olah ingatan dari mimpi itu masih membayangi pikirannya. Budi menimpali dengan nada skeptis, meskipun ketakutannya jelas terpancar. "Kalian semua mendengar suara-suara itu kan? Maksudku, ini gila. Kita semua bermimpi buruk yang sama, mendengar suara yang sama. Ini bukan kebetulan." Untuk pertama kalinya Budi mulai meragukan logika dan akal sehatnya. Dr. Rendra juga tak dapat menyangkal apa yang ia alami. "Aku bahkan tidak ingin mengingat mimpiku semalam. Ada sesuatu yang salah dengan artefak itu, Arya. Kita mungkin sudah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak kita sentuh." Arya mendengarkan keraguan dan ketakutan timnya, tetapi rasa penasarannya tak juga surut.
Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting tersembunyi di balik artefak itu, seakan sebuah rahasia besar dari peradaban kuno yang sedang menantinya untuk diungkap. Namun di lubuk hatinya, ia juga merasakan kecemasan yang mendalam. Bisikan-bisikan malam itu membekas dalam pikirannya. "Dengar, aku mengerti kalau kalian semua merasa takut," kata Arya dengan nada penuh keyakinan, meski ia sendiri juga terguncang. "Tetapi kita sudah datang sejauh ini. Kita tak bisa mundur sekarang. Artefak itu mungkin saja menyimpan jawaban atas misteri yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup." Namun, argumen Arya hanya membuat Seno semakin khawatir. "Pak Arya, penduduk desa sudah memperingatkan kita. Benda itu bukan benda biasa. Itu adalah penanda, penjaga gerbang ke sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Jika kita terus mengganggu, kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi." Arya menatap Seno mencoba meyakinkannya. "Kita harus percaya pada ilmu pengetahuan, Seno. Mungkin ini hanya sugesti, efek psikologis setelah mendengar cerita-cerita desa. Kita akan mengatur ulang rencana dan berhati-hati. Aku janji, kita tidak akan mengambil resiko yang tidak perlu." Namun kata-kata Arya tak mampu sepenuhnya meredakan rasa takut yang menguasai timnya. Setiap anggota tim kini mulai mempertanyakan keputusan mereka untuk tetap tinggal. Tetapi di sisi lain, rasa ingin tahu mereka seolah menarik mereka lebih dalam ke dalam misteri ini. Dan mereka semua menyadari bahwa malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Hawa dingin yang mereka rasakan, mimpi buruk yang menghantui tidur mereka, dan bisikan yang terus bergaung di dalam kepala mereka. Semua itu seakan menandakan bahwa kekuatan yang ada di balik artefak itu sudah mulai mengusik dan mungkin sedang menunggu waktu untuk membuka gerbang ke sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Setelah malam-malam penuh teror, suasana di tenda tim semakin tegang. Kelelahan, rasa takut, dan ketidakpastian mulai menggerogoti semua orang. Namun Arya tetap kukuh pada misinya, menghabiskan siang itu meneliti ukiran yang terpatri pada bola batu yang mereka temukan di dasar lembah. Dengan hati-hati, ia membersihkan lapisan tanah dan lumut yang menutupi bagian ukiran, membuka lebih banyak detail yang sebelumnya tersembunyi. Di tengah proses itu, Arya melihat pola yang berbeda, bentuk spiral dan garis-garis yang saling bersilangan, membentuk susunan geometris yang tidak pernah ia temui dalam penelitian arkeologi sebelumnya. Makin dalam ia mengamati, semakin ia menyadari bahwa pola tersebut tampak seperti instruksi atau ritual untuk mengaktifkan artefak tersebut. Saat Arya mencoba menguraikan makna dari ukiran itu, ia dikejutkan oleh gerakan tiba-tiba di belakangnya. Ternyata Seno, yang wajahnya memancarkan ketakutan dan kelelahan, berdiri di sana sambil memegangi alat dokumentasi. Dalam kelelahan dan kejengkelannya terhadap penemuan Arya, Seno bergumam, "Kita sudah terlalu jauh, Pak Arya. Benda ini bukan milik kita." Namun ketika Seno tanpa sengaja menyentuh permukaan bola batu itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bola itu bergetar pelan, mengeluarkan suara mendengung rendah yang membuat tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar. Cahaya kemerahan muncul dari dalam ukiran, dan pola spiral di permukaannya mulai bergerak seperti roda raksasa yang berputar perlahan. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, bola itu berputar dengan sendirinya, seperti digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam hitungan detik, di udara, di depan mereka, terbentuk celah tipis, seperti retakan pada permukaan realitas itu sendiri. Cahaya aneh dan warna-warna asing yang tak dapat diidentifikasi mulai memancar keluar dari celah itu, mengisi udara dengan aura dingin yang mencengkeram. Tanpa disadari, mereka telah membuka sebuah portal. Dari dalam portal itu, sesuatu mulai bergerak. Sebuah makhluk yang tak dapat dipahami dengan mata manusia. Tubuhnya kabur, seolah-olah terbuat dari kabut dan bayangan. Tetapi tampak memiliki banyak tentakel yang bergerak dengan kecepatan mengerikan. Ribuan mata kecil tampak muncul di seluruh tubuh makhluk itu, menatap setiap anggota tim dengan tatapan dingin yang membuat darah mereka membeku. Saat makhluk itu mulai mendekat, gravitasi di sekitar mereka seolah-olah berubah. Udara menjadi tebal, membuat setiap gerakan menjadi lambat dan berat. Bahkan nafas mereka terasa terhenti sejenak, terperangkap oleh kekuatan yang tak terlihat. Cahaya di sekitarnya menjadi redup,
dan bayangan mereka seakan tertarik ke arah portal, seolah-olah sesuatu dari dimensi lain menghisap realitas mereka sedikit demi sedikit. Sarah mencoba berlari, tetapi langkahnya terseret seperti menembus air. "Kita harus lari!" teriaknya dengan suara yang terdengar terdistorsi, seolah-olah waktu itu sendiri melambat di sekitar mereka. Makhluk itu semakin mendekat, mengulurkan salah satu tentakel yang menjulur panjang ke arah Budi. Tentakel itu melingkari pergelangan tangan Budi dan dalam sekejap tubuhnya melayang di udara, menghadap keribuan mata yang menatapnya tanpa emosi. Budi berteriak dalam ketakutan, namun suaranya tenggelam dalam keheningan yang menekan. Arya yang masih terpaku di tempatnya menyaksikan semua ini dengan perasaan antara kagum dan ngeri. Dalam hati, ia menyadari bahwa mereka telah melampaui batasan dunia ini dan mengusik sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh. Namun, tubuhnya terlalu terpaku pada makhluk itu untuk bereaksi. Setiap gerak-gerik makhluk itu membuat udara bergetar dan bayangan mereka bergeser, seolah-olah mereka berada dalam dimensi yang berbeda di mana waktu dan ruang tidak lagi stabil. Tiba-tiba Dr. Rendra yang baru saja sadar dari keterpakuannya berusaha menarik Arya dari tatapan makhluk itu. "Arya, tinggalkan artefaknya. Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Namun, sebelum mereka dapat melarikan diri, makhluk itu mengeluarkan suara rendah yang terdengar seperti dengungan dari kedalaman kegelapan. Suara itu menggetarkan tulang-tulang mereka, membuat mereka merasa sangat kecil dan tak berdaya di hadapan makhluk yang berasal dari alam lain. Suara tersebut seolah-olah membisikkan kepada mereka bahwa eksistensi mereka tidak lebih dari sebutir debu di hadapan kekuatan yang tak terhingga. Seno yang berdiri gemetar di belakang mulai kehilangan akal sehatnya. Ia jatuh berlutut, memegangi kepalanya sambil berteriak, "Ini semua kesalahan kita. Kita telah mengganggu yang tak terlihat. Kita semua akan mati." Dalam kekacauan itu, Arya sadar bahwa mereka tidak bisa melawan makhluk tersebut. Satu-satunya cara adalah menutup portal yang telah mereka buka. Tetapi bagaimana caranya? Dengan keberanian yang tersisa, Arya memaksa dirinya untuk berpikir jernih. Ia menyadari bahwa mungkin pola-pola ukiran pada bola batu itu juga bisa berfungsi untuk menutup portal tersebut. Namun waktu mereka semakin habis, makhluk itu semakin mendekat, dan seolah-olah dunia di sekitar mereka mulai larut, terkoyak oleh kekuatan asing. Arya mendekati bola batu itu. Tangannya gemetar saat mencoba mengubah posisi simbol-simbol yang terukir. Ia berharap dengan mengembalikan pola tersebut, ia bisa menghentikan bencana ini. Namun setiap sentuhannya pada artefak membuat makhluk itu semakin marah. Ribuan mata kecil di tubuhnya bersinar lebih terang, menatap Arya dengan kebencian yang mendalam. Mereka semua merasa waktu semakin terdistorsi, detik terasa seperti menit, dan setiap gerakan seakan berlangsung dalam keabadian. Namun dengan sisa keberaniannya, Arya akhirnya berhasil mengatur pola terakhir pada bola batu. Dengan suara menggelegar, portal itu mulai menutup, menarik makhluk tersebut kembali ke dalamnya. Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan yang menggema di sekitar mereka, seperti jeritan dari dimensi lain. Dalam keheningan yang mencekam, portal akhirnya menutup sepenuhnya, meninggalkan tim dalam kegelapan total. Gravitasi dan waktu kembali normal, dan suasana mencekam yang menggantung di udara perlahan memudar. Para anggota tim terjatuh di tanah. Nafas mereka tersengal-sengal, dan tubuh mereka gemetar hebat. Mereka telah selamat dari pengalaman mengerikan ini. Namun apa yang telah mereka lihat tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Di dalam hati mereka ada kesadaran yang menyedihkan bahwa mereka telah melintasi batas alam manusia dan menantang sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Kini mereka hanya bisa berharap bahwa teror dari dimensi lain itu tidak akan pernah kembali. Tetapi di dalam hati kecil mereka, perasaan itu sulit untuk benar-benar hilang. Setelah kejadian mengerikan yang memuncak dengan ditutupnya portal, tim Arya mencoba melanjutkan hari dengan normal. Tetapi suasana di camp mereka tidak pernah sama lagi. Mereka semua berada dalam ketakutan yang menggantung di udara, merasakan bahwa sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Malam berikutnya, keheningan hutan mendadak terpecah oleh suara-suara aneh.
Bisikan-bisikan lemah yang terdengar seolah berasal dari dalam kepala mereka. Mula-mula hanya samar-samar, seperti gumaman yang tidak bisa dipahami. Tetapi lama-kelamaan suara-suara itu semakin jelas, menyebut nama mereka satu persatu, seperti panggilan dari kedalaman yang gelap. Arya berusaha menenangkan timnya, tetapi wajahnya tak mampu menyembunyikan rasa takut yang dalam. Pada malam ketiga setelah portal pertama terbuka, sesuatu yang mengerikan terjadi. Portal itu mulai terbuka lagi tanpa mereka ketahui bagaimana, dan kali ini celah yang terbentuk jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dari dalamnya, muncul sosok-sosok yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Makhluk-makhluk yang bentuknya berubah-ubah, terkadang tampak seperti kabut, terkadang muncul sebagai sosok bayangan yang hanya terlihat di ujung pandangan. Makhluk-makhluk itu mengitari camp mereka, bergerak dalam diam, namun meninggalkan hawa dingin yang menembus tulang. Setiap kali makhluk itu mendekat, anggota tim merasakan dorongan aneh dalam pikiran mereka, seperti suara-suara dari dimensi lain yang membisikkan perintah. Pikiran mereka terasa kabur, seolah-olah dikendalikan untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sadari. Di tengah malam, Arya mendapati dirinya berdiri di luar tenda, tanpa tahu bagaimana caranya ia sampai di sana. Ternyata, ia bukan satu-satunya. Budi dan Sarah juga ditemukan berdiri dalam lingkaran, memandangi bola batu dengan tatapan kosong, seperti tengah menjalani ritual tanpa kesadaran penuh. Kengerian menyelinap di hati Arya saat ia menyadari bahwa makhluk-makhluk itu perlahan mulai memengaruhi pikiran mereka. Pagi harinya, suasana camp menjadi semakin suram. Saat matahari baru mulai terbit, salah satu anggota tim, Seno, tidak terlihat di sekitar camp. Setelah beberapa saat, Arya dan Budi akhirnya menemukannya di tepi jurang. Tubuhnya tergolek tak bernyawa, dengan wajah yang menunjukkan ketakutan luar biasa. Matanya terbuka lebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan sesaat sebelum meninggal. Di sekeliling tubuh Seno terdapat jejak aneh berupa lingkaran tanah yang hangus, seperti bekas dari sesuatu yang membara, tetapi tanpa tanda api yang sebenarnya. Udara di sekitar tempat itu pun terasa aneh, dengan aroma busuk yang tidak bisa dijelaskan. Para anggota tim lain yang melihat kejadian ini hanya bisa saling bertatapan dengan wajah pucat, menyadari bahwa mereka kini terjebak dalam teror yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang pernah mereka bayangkan. Sarah mulai panik, menarik Arya dan memohon agar mereka meninggalkan tempat itu. Kita harus pergi sekarang. Ini bukan lagi tentang penelitian, Arya. Kita harus menyelamatkan diri. Namun Arya tetap diam. Pikirannya dipenuhi oleh perasaan bersalah sekaligus rasa penasaran yang mengerikan. Ia menyadari bahwa apa yang mereka temukan bukan hanya artefak kuno, melainkan pintu menuju sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Namun di dalam hatinya ada dorongan kuat untuk memahami lebih jauh, untuk mengungkap kebenaran di balik semua ini, walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya. Malam berikutnya menjadi lebih mencekam, karena setiap anggota tim kini harus berjaga satu sama lain. Takut apa yang mungkin akan mereka lakukan dalam keadaan tidak sadar. Bisikan dari makhluk-makhluk itu semakin kuat, memanipulasi pikiran mereka, membisikkan kata-kata yang mengundang mereka ke arah portal yang terus terbuka semakin lebar. Dalam ketakutan dan ketegangan itu, mereka mulai kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, terjebak dalam cengkraman kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Mereka semua menyadari satu hal, mereka telah melampaui batas dunia manusia dan kini menjadi bagian dari permainan yang lebih besar dan lebih menakutkan dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Semakin hari obsesinya terhadap artefak menjadi semakin tak terkendali. Setiap malam Arya meneliti pola dan ukiran yang rumit di permukaan bola batu itu, berusaha menemukan makna yang tersembunyi. Ia bahkan mulai mengabaikan keselamatan tim dan bahaya yang nyata di sekitar mereka. Arya berkeras bahwa mereka harus terus maju, meyakinkan dirinya bahwa ia hampir menemukan jawaban dari teka-teki yang menghantui setiap langkah mereka. Anggota tim yang lain mulai khawatir. Sarah dan Budi memperhatikan perubahan pada diri Arya. Mereka merasa ia bukan lagi Arya yang mereka kenal, tetapi seseorang yang dikendalikan oleh kekuatan lain. Ketika Budi mencoba berbicara dengan Arya, memintanya untuk menghentikan penelitian ini dan meninggalkan lembah, Arya hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tak mengenalinya.
"Arya, kita harus pergi. Tempat ini bukan untuk kita," desak Budi dengan nada cemas. Namun Arya hanya tersenyum samar dan menjawab dengan nada tenang, "Kamu tidak mengerti, Bud. Ini lebih dari sekedar artefak biasa. Ini adalah kunci dari sesuatu yang lebih besar dari kita. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah pemahaman kita tentang dunia." Kata-kata itu membuat Budi bergidik. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa lagi menembus kebingungan yang menyelimuti pikiran Arya. Di mata Arya, ia tidak melihat ketakutan atau rasa ragu. Hanya ada keinginan yang menggebu, yang terasa semakin berbahaya. Obsesi Arya terhadap artefak tak hanya mempengaruhinya, tetapi juga mulai memecah belah tim. Beberapa anggota tim yang juga mendengar bisikan misterius itu secara diam-diam mulai mendukung Arya. Bahkan jika itu berarti mengambil resiko besar. Mereka percaya bahwa kekuatan yang tersembunyi di balik artefak itu akan memberikan mereka pengetahuan dan mungkin kekuatan yang belum pernah manusia ketahui. Mereka tergoda oleh janji-janji tak kasat mata yang seakan menjanjikan pencerahan. Namun anggota lain seperti Budi dan Sarah merasa bahwa artefak itu adalah sumber malapetaka. Mereka mulai merencanakan untuk menghancurkannya, meskipun tahu bahwa Arya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Malam itu saat sebagian besar tim tengah beristirahat, Budi dan Sarah berkumpul untuk menyusun rencana. "Kita harus menghancurkannya sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ini sudah cukup gila. Arya tak bisa lagi dibujuk," kata Sarah dengan suara gemetar. "Aku setuju, Sar. Semakin lama kita di sini, semakin besar bahayanya bagi kita semua," jawab Budi dengan tekad. Namun rencana mereka segera tercium oleh Arya dan Dr. Rendra. Arya yang sekarang merasa dirinya sebagai penjaga dari rahasia kuno ini tak akan membiarkan siapapun mengganggu artefak itu. Malam itu ketika Sarah dan Budi berusaha mendekati artefak dengan palu dan peralatan penghancur, mereka dihentikan oleh Arya. "Apa yang kalian lakukan?" Arya berseru dengan suara penuh amarah, matanya menyala. "Kami hanya berusaha menyelamatkan semua orang, Arya. Kamu tahu ada yang salah dengan benda ini," balas Budi suaranya tegang. Arya menggeleng kepalanya dengan dingin. "Kalian yang tidak mengerti, artefak ini adalah jawaban atas semua misteri. Aku tak akan membiarkan kalian menghancurkannya." Konflik memuncak ketika anggota tim yang terpecah belah mulai bertengkar, dan ketidakpercayaan di antara mereka menjadi semakin dalam. Malam itu, suara bisikan dari artefak terdengar semakin kencang, menembus pikiran mereka seperti pisau tajam. Pikiran mereka terasa terombang-ambing, dan beberapa di antara mereka mulai saling mencurigai. Seolah-olah makhluk dari dimensi lain itu telah merasuki kesadaran mereka, memaksa mereka untuk berpikir bahwa mereka harus memilih antara bertahan atau mati. Malam itu, Arya tertidur dengan gelisah di tenda yang dingin, jauh dari kenyamanan dunia yang ia kenal. Namun tidurnya bukanlah pelarian dari teror yang mereka hadapi, melainkan pintu menuju kengerian yang lebih dalam. Ia mulai bermimpi, sebuah mimpi yang terasa begitu nyata hingga ia bisa mencium aroma tanah basah yang asing dan mendengar gema suara-suara samar yang memenuhi udara di sekelilingnya. Dalam mimpinya, Arya mendapati dirinya berada di sebuah dunia asing, sebuah tempat yang seolah-olah berada di ujung alam semesta. Langit atasnya gelap, penuh dengan kabut dan petir yang menyambar secara acak. Di kejauhan, ia melihat siluet-siluet makhluk besar, jauh lebih besar dari bangunan apapun yang pernah ia lihat. Tubuh mereka berkilauan dalam warna-warna yang tidak pernah ia temui di bumi, dengan bentuk yang tak sepenuhnya bisa dimengerti oleh akal manusia. Beberapa makhluk tampak memiliki tentakel panjang yang melambai pelan di udara, sementara yang lain memiliki mata berlapis-lapis yang terus memandang ke segala arah, seolah-olah mereka menyadari kehadiran Arya. Makhluk-makhluk ini tampak hidup dalam kehampaan, dalam suatu kondisi yang jauh dari apa yang bisa disebut sebagai kehidupan normal. Di sekitar mereka, Arya melihat puing-puing yang terserak, pecahan-pecahan yang seolah berasal dari kota atau peradaban yang pernah maju, namun kini hanya menjadi reruntuhan yang sunyi dan terabaikan. Suara-suara aneh memenuhi udara, seperti gumaman dari bahasa yang tidak dimengerti, menggetarkan tulang belakangnya dengan nada rendah dan menggema. Tiba-tiba Arya melihat sosok manusia dalam jumlah yang banyak, terkurung dalam ketakutan. Wajah-wajah mereka penuh keputusasaan, mata mereka mengarah ke langit dengan ekspresi ngeri yang tak bisa dijelaskan. Beberapa dari mereka berusaha berlari, namun tak bisa bergerak, seolah terjebak dalam suatu kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di tempatnya. Pandangan ini menyiksa hati Arya.
menggambarkan ketidakberdayaan umat manusia di hadapan kekuatan yang jauh di luar pemahaman. Ketika Arya berbalik dalam mimpinya, ia menyadari bahwa ia berdiri di depan artefak batu yang sama dengan yang ia temukan di lembah sunyi. Namun kali ini, simbol-simbol pada artefak itu bersinar dengan cahaya merah menyala yang membara. Ia merasakan dorongan untuk menyentuh ukiran tersebut, dan begitu tangannya menyentuh batu itu, seluruh simbol terasa seperti hidup, berputar dan berubah bentuk, membentuk pola-pola yang lebih kompleks. Dalam sekelebat pemahaman yang luar biasa, Arya mulai menyadari makna dari simbol-simbol ini. Artefak itu bukanlah sekedar batu biasa, melainkan sebuah gerbang, sebuah jembatan antara dunia mereka dengan dimensi yang seharusnya tertutup selamanya. Ia memahami bahwa setiap simbol adalah bagian dari mantra kuno, satu persatu memanggil makhluk-makhluk dari dunia asing itu ke dalam realitas mereka. Suara dalam kepalanya menjadi semakin keras, menggema di telinganya seperti bisikan yang menyeramkan. Mereka telah menunggu lama sekali. Suara itu berbisik, gerbang ini adalah penghubung antara alam yang sudah mati dengan kehidupan yang baru. Mimpi itu memberinya wawasan yang mengerikan tentang apa yang telah ia lakukan. Dengan membuka portal, ia telah mengundang kekuatan asing yang tak pernah dimaksudkan untuk bersinggungan dengan dunia manusia. Kini ia mengerti bahwa makhluk-makhluk yang muncul di lembah bukan hanya sekedar entitas, tetapi bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Sebuah kehendak asing yang berusaha untuk menguasai atau bahkan menghapus eksistensi umat manusia. Saat ia tersadar dari mimpi itu, Arya terengah-engah dengan keringat membasahi tubuhnya, menggigil ketakutan. Ia merasa terpecah antara ketakjuban atas pengetahuan baru yang ia peroleh dan rasa takut yang dalam yang seolah merenggut setiap keberaniannya. Ia sadar tidak ada jalan kembali. Gerbang telah terbuka dan mereka tak bisa menghentikan kehancuran yang mungkin saja segera datang. Dengan pemahaman ini, Arya tahu bahwa ia hanya memiliki satu pilihan, menutup gerbang itu, meskipun ia tahu bahwa ia mungkin tidak akan selamat dalam upayanya.